Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim. Saya adalah salah satu finalis dari Duta Public Speaking UNESA. Di sini saya akan membagikan sedikit dari apa yang saya pelajari dalam 2 bulan terakhir ini, yaitu dalam pembekalan Duta Public Speaking UNESA. Di UNESA ada sebuah komunitas yang bernama Komunitas Public Speaking Class UNESA. Dalam komunitas Public Speaking Class UNESA, mahasiswa dapat mengembangkan soft skill dalam hal berbicara atau berkomunikasi di depan orang banyak, yaitu cara kita berbicara, mimik wajah, dan gestur tubuh. Kelebihan dari komunitas ini adalah tidak hanya materi, tapi juga praktik. Dengan komunitas ini, mahasiswa dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar skill yang dapat berguna. Misalnya nih, seorang mahasiswa yang baru saja lulus dan ingin mencari sebuah pekerjaan. Nantinya juga dia akan membutuhkan skill ini, yaitu pada saat interview. Skill ini sangat bermanfaat karena apa yang kita ucapkan nantinya akan menentukan seorang HRD atau penerima pekerjaan yang lain itu membuat percaya pada kita. Selain itu juga dapat kita gunakan skill ini untuk negosiasi bisa, berdebat bisa, atau bahkan menjadi pekerjaan. Misalnya menjadi Master of Ceremony, pembawa acara, atau host di sebuah acara-acara. Dalam komunitas ini, kita dapat belajar tentang bagaimana sih menjadi Master of Ceremony yang baik, bagaimana berkomunikasi yang benar. Dalam menjadi seorang pembicara di depan umum, ada 3 hal yang harus kita perhatikan atau yang harus kita punya sebelum menjadi seorang pembicara. Yang pertama adalah attitude atau sikap, yaitu bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan memperlakukan orang lain. Yang kedua adalah aptitude, yaitu kecerdasan. Lalu yang ketiga ada altitude, yaitu kesuksesan dan pencapaian kita. Hal ini dapat menjadi kepercayaan seseorang untuk memilih kita untuk menjadi seorang pembicara di sebuah acaranya mereka. Dengan adanya 3 hal ini, bagaimana kita berbicara kepada orang lain, bagaimana kita menyikapi sesuatu, bagaimana cara kita berperilaku, itu akan menjadi daya tarik orang lain untuk memperhatikan kita atau memilih kita dalam kepercayaan sesuatu. Orang akan bilang, wah, anak ini punya sebuah potensi, anak ini punya sebuah kemampuan. Saya percaya dengan orang ini. Saat berbicara tentang duta, apa sih duta itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, duta diartikan sebagai seseorang yang diutus untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Jadi jangan salah, duta bukan sebuah pangkat, namun sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus kita jalankan. Duta ada 3 hal juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama brain, yang kedua beauty, yang ketiga behavior. Yang pertama brain. Apa sih brain itu? Cerdas, tentu. Yang kedua beauty. Yang kedua ini terkadang memang banyak yang menjadi patokan dalam pemilihan duta, yaitu beauty, yaitu cantik atau tampan. Namun dalam duta public speaking ini, semua dinilai dari kemampuannya. Yang ketiga behavior atau attitude. Percuma kalau dia cerdas, dia cantik, tapi tidak mempunyai sikap yang baik. Menjadi duta adalah sebuah pembelajaran. Bagaimana bersikap pada orang lain,
Tak jarang orang yang bilang, ini duta apa sih? Ya, memang setiap orang punya cara pandangnya masing-masing. Tidak ada kata gagal selama kita mau berusaha, kita mau belajar, maka kesuksesan itu akan ada pada jalan kita nantinya. Dengan begitu banyaknya perspektif orang lain pada diri kita. Duta itu memang harus menjadi dirimu yang lain, tapi jangan membuat hal itu sebagai standarmu dengan menjadi apa yang diinginkan seseorang. Karena ada banyak orang di dunia ini yang punya keinginan dan kamu tidak akan bisa memuaskan semuanya. Tetapi banggalah pada dirimu dan pencapaian dirimu sehingga menjadi dirimu yang jauh lebih baik. Lalu kemudian, apa sih menginspirasi itu? Wow, menginspirasi. Menurut saya, definisi menginspirasi adalah memberikan sebuah energi positif yang persuasif dan konstruktif untuk seseorang untuk menjadi dirinya yang jauh lebih baik. Seringkali menginspirasi juga peniruan nilai-nilai positif dari seseorang, lingkungan sekitarnya. Itu tadi sedikit sharing ya tentang apa yang saya pelajari selama 2 bulan kemarin dalam pembekalan Duta Public Speaking UNESA. Jika saya terpilih menjadi Duta Public Speaking UNESA, saya ingin menginspirasi dalam bidang kepedulian terhadap anak, khususnya asupan konten. Mengapa? Mengapa saya ingin menginspirasi dalam hal kepedulian terhadap anak, khususnya konsumsi konten? Dewasa ini banyak perilaku anak yang mengindikasikan bahwa karakter anak atau etika anak pada zaman sekarang menurun. Mohon maaf. Ini dikarenakan media yang ada dari semua platform banyak menyajikan konten-konten drama dan prank ataupun keusilan yang dianggap lucu. Banyak dari anak ini yang menonton tanpa pengawasan yang tepat. Anak diberi HP, anak diberi gadget. Karena misal orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya atau yang lain sehingga diberi gadget untuk menenangkan anak ini. Tanpa pengawasan, anak ini menonton apapun yang dia lihat. Tidak sedikit yang konten-konten prank, bullying, bahkan drama-drama kekerasan juga ada. Dari melihat konten ini, banyak anak mengalami pembiasaan dan peniruan perilaku, sehingga tidak sedikit saat ini sebuah kasus asusila anak di bawah umur yang pelakunya juga masih di bawah umur. Sungguh ironi, bukan? Banyak tindakan bullying di sekolah, banyak kekerasan, dan lainnya. Maka penting untuk memberikan sebuah konten yang bermanfaat untuk anak-anak sesuai dengan perkembangan psikisnya. Dan juga mengedukasi pada lingkungan anak ini yang harus lebih baik. Lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat juga. Ya, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Harapan saya dapat bermanfaat. Tidak hanya video ini, saya juga dapat memberikan manfaat yang lain dalam bentuk apapun, walaupun tidak harus menjadi duta public speaking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.